Run it back. Number 1. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan 2 log X kuadrat plus 2 log X sama dengan 6, maka X1 kali X2. Jadi di sini kita punya 2 log X, 2 log X. Ini kita misalkan aja. Jadi misal untuk 2 log X, ini kita misalkan dengan huruf lain. Jangan X yang penting, misal boleh A, boleh B, saya misal pakainya P gitu aja. Berarti yang ini kan menjadi P kuadrat plus P sama dengan 6. 6-nya kalau dipindah ruas berarti kan min 6. P kuadrat plus P min 6 sama dengan 0. Kalau difaktorkan kan menjadi P min 2 kalikan dengan P plus 3. Jadi kalau dikalikan min 6 ditambahkan 1. Berarti untuk P-nya sama dengan 2 atau P sama dengan min 3. Selanjutnya kalau P-nya 2, P sama dengan 2, sedangkan P itu kan tadi 2 log X, berarti 2 log X sama dengan 2. Jadi untuk X-nya itu sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Kemudian untuk yang P sama dengan min 3, berarti kan 2 log X sama dengan min 3. Jadi untuk X sama dengan 2 pangkat min 3. Atau 1 per 2 pangkat 3. Atau bisa kita tulis jadi 1/8. Jadi untuk X1 kali X2, berarti kalau misal ini X1, berarti yang ini X2. Jadi 4 kalikan dengan 1/8, hasilnya adalah setengah. Jawabannya yang B. Number 2. Jika 3 bilangan X, Y, dan Z membentuk barisan geometri, maka 1 X min Y min 1 per Y min Z sama dengan, jadi kalau bentuknya masih dalam bentuk huruf seperti ini kan membingungkan. Nah, untuk mempermudah, kita ambil nilai barisan geometri yang mudah aja. Saya ambil 1, 2, kan rasionya 2 nih kan, berarti dari 1 menjadi 2 kali 2, berarti selanjutnya kan 4. Nah, dia kan membentuk barisan geometri. Maka untuk yang ini ya ganti aja X-nya dengan 1, Y-nya dengan 2, Z-nya dengan 4. Jadi yang ini kita peroleh ya untuk 1 per X min Y, berarti kan 1 min 2 min 1. Min 1 per Y min Z, berarti kan min 2. Jadi yang ini min 1, yang ini kan plus setengah. Jadi hasilnya adalah min setengah. Kemudian kita cek di bilangan ganda yang hasilnya min setengah mana. X-nya kan 1 nih, berarti 1 bagi 1, 1, min 1 bagi 2, berarti min setengah. Loh ini ya, jawabannya yang B. Berarti yang CDE mestinya salah, cek aja dulu. Untuk yang Z berarti kan 1/4, salah ya. Yang D 1 per X plus Z berarti 5, salah. Untuk yang ini berarti 1 per X min Z berarti min 3, salah ya. Jadi sudah tepat jawabannya yang B. Number 3. Suatu garis yang melalui titik 0,0 membagi persegi panjang dengan titik sudut 1,0, 5,0, 1,12, dan 5,12 menjadi dua bagian yang sama luas. Gradien garis tersebut adalah, jadi gini kita coba gambar dulu untuk yang persegi panjangnya, titik sudutnya kan yang pertama 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian yang kedua adalah yang 5,0, berarti X-nya 5, Y-nya 0. Kemudian 1,12, berarti X-nya 1, Y-nya 12. Sini. Kemudian satunya lagi adalah 5,12, berarti sini. Garisnya itu kan melalui titik 0,0 dan membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian yang sama luas. Berarti kan dari sini ini kita tarik garis ke sini nih biar jadi sama luas. Kalau di sini kan jaraknya 1, berarti kita tambahi titik di sini. Berarti ini kan jaraknya 1 juga, jadi sini 6. Maka yang garis yang dimaksud adalah yang ini. Nah, jadi dia kan membagi ini sama ini jadi sama luas gitu kan. Berarti yang ditanyakan adalah gradien, maka gradiennya sama dengan, ini tinggal kita bagi aja yang ada di Y dibagi dengan yang di X. Kan gradiennya positif karena miring ke kanan. Yang di Y berapa sih? Nah, yang di Y kan yang 12 kan, ini, titik ini ya. 12, berarti 12 per yang di X adalah 6. Berarti 12 per 6 hasilnya
2. Jadi jawabannya yang C. Number 4. Jika panjang suatu persegi panjang dikurangi 10% dan lebarnya ditambah 10%, maka luas persegi panjang tersebut adalah, kita cek apakah tetap, bertambah, atau berkurang. Untuk mempermudah, kita misalkan aja, jadi untuk awalnya adalah P-nya misal 20, lebarnya misal 10, ini milih angkanya terserah, yang penting mudah untuk dikalikan. Berarti kalau dia dikurangi 10% untuk panjang dan lebarnya ditambah 10%, berarti ini saya tulis baru. Kalau panjangnya dikurangi 10% kan berarti 10% dari 20 itu kan 2. Jadi 20 kurangi 2 kan jadi 18. Berarti panjangnya menjadi 18. L ditambah 10%. Jadi 10% itu kan 1/10. Berarti 1/10 dari 10 kan 1. Jadi untuk lebarnya ditambah 1. Berarti kan menjadi 11. Untuk luas awal itu kan berarti 200 kali 10 jadinya 200. Untuk yang lebar baru berarti 18 kali 11 hasilnya 198. Berarti kan dari awal ke yang baru ini kan dia berkurang nih. Berkurangnya itu kok 2. Berarti berkurang 2 dari awalnya berapa kan? Awalnya 200. Berarti 2/200 kali 100%. Yang ini kita coret aja kan berarti hasilnya 1%. Jadi berkurang 1%. Jawabannya yang C. Number 5. Ayah digaji Rp50.000 per jam untuk 8 jam kerja per hari. Jika dalam sehari terdapat kelebihan jam, ayah digaji Rp60.000 per jam. Untuk P-nya adalah gaji 5 hari dengan total 50 jam kerja, dan Q adalah gaji 6 hari dengan total 50 jam kerja. Jadi sama-sama 50 jam kerja, hanya bedanya yang P 5 hari, yang Q 6 hari. Manakah hubungan yang benar? Berarti yang pertama kita cek untuk yang P. P sama dengan, dia itu kan gaji 5 hari. Kalau 5 hari kan normalnya kerja selama 8 jam. Berarti kalau 5 kali 8 kan 40. Sedangkan di situ kan 50, berarti sisanya nanti yang sini 10 jam. 10 jam ini berarti yang kelebihan. Jadi yang ini yang normal berarti kan dikalikan dengan 50.000. Kemudian yang 10 ini kelebihan dikalikan dengan 60.000. Jadi hasilnya menjadi yang ini 2 juta ditambah dengan 600.000. Jadi hasilnya 2,6 juta gitu aja. Kemudian untuk yang Q itu kan gaji 6 hari dengan total 50 jam kerja. Kalau 6 hari kalikan normalnya 8 jam berarti kan 48, sisanya kan 2 jam. Yang 2 jam ini kelebihan kalikan dengan 60.000, yang 6 kali 8 ini normal berarti kalikan 50.000. Yang ini hasilnya 2.400.000 ditambah dengan 120.000. Jadi kalau yang ini hasilnya adalah 2.520.000 atau 2,52 juta. Jadi yang benar adalah P lebih dari Q ya. Jawabannya yang B. Number 6. Jumlah dari 1008 ditambah 504 tambah 252 tambah 126 plus dan seterusnya adalah, kalau kita lihat soal deret seperti ini kan yang muncul di benak kita yang pertama adalah ini deretnya deret apa ini? Geometri, aritmatika, atau deret yang lain. Kalau kita perhatikan di sini kan dia itu deretnya deret tak hingga karena plus titik-titiknya ini dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita amati adalah angka-angkanya. Dari 1008 kok menjadi 504 ini kan berkurangnya banyak sekali kan. Kemungkinannya itu ya dibagi. Sedangkan kalau deret itu yang kaitannya dengan kali atau bagi kan yang geometri. Nah berarti ini kita simpulkan dia itu deret geometri. Tapi kita perlu mengeceknya dulu. Kalau deret geometri dia itu punya rasio. Untuk suku pertamanya ini yang pertama berarti kan untuk A itu suku pertamanya adalah 1008. Untuk rasio itu kita bisa dapatkan dari suku kedua bagi suku ke-1 gitu. Atau bisa juga suku ketiga bagi suku kedua. Yang penting berurutan. Jadi yang U2-nya 504, U1-nya kan 1008. Kalau kita sederhanakan ini hasilnya adalah setengah.
Berarti ini rasionya setengah ya. Jadi ini kan dari 1008 menjadi 504 kan kali setengah, kali setengah, kali setengah, dan seterusnya. Lama-lama kan angkanya kecil. Untuk deret geometri sendiri, rumusnya adalah S tak hingga. Rumusnya adalah A per 1 min R. A-nya itu suku pertama, R-nya rasio. A-nya kan 1008. 1 min R-nya setengah. 1 min setengah kan hasilnya setengah. Berarti 1008 dibagi dengan setengah. Kita ubah jadi kali kan dibalik. 1008 kali 2 per 1. Jadi hasil akhirnya adalah 2016. Jadi jawabannya yang D.